Dokter abadi luar biasa perkotaan. Bab 41, sampai bab 45. Bab 41, penyelamatan. Seseorang di dalam mobil meminta bantuan. Cepat, selamatkan mereka. Kita tidak bisa hanya berdiri diam dan menyaksikan mereka mati. Adakah pria yang bisa berenang, yang mau ikut menyelam bersamaku? Aku ikut, saya juga. Dalam masyarakat saat ini, meskipun sifat manusia tidak seperti dulu dan moralitas telah menurun, akan selalu ada orang-orang bersemangat yang siap bertindak berani demi keadilan. Salah seorang pria parubaya bertubuh kekar berseru dan langsung mendapat respons dari 3 pria lainnya. 4 pria dengan cepat melepas mantel mereka dan melompat ke sungai. Meskipun masih awal musim panas, air di malam hari masih terasa dingin. Setelah keempat pria itu terjun ke dalam air, mereka tak kuasa menahan rasa menggigil yang tak terkendali. Mereka saling menyemangati, lalu sambil mengayunkan lengan, mereka berenang dengan penuh semangat menuju mobil sport Ferrari yang tenggelam. Mereka sampai di mobil dan seseorang mencoba membuka pintu untuk menyelamatkan orang-orang di dalamnya, tetapi tekanan air terlalu tinggi, dan dia tidak berhasil. Yang lain mencoba memecahkan jendela mobil, tetapi jendela itu keras dan tebal, dan tanpa alat, mereka pun gagal. Tiba-tiba, sebagian besar badan mobil tenggelam, dan keempat pria itu berenang di sekitar mobil tanpa daya. Para pejalan kaki di tepi sungai telah menghubungi nomor darurat, tetapi pada saat polisi tiba, dikhawatirkan orang-orang di dalam mobil telah menemui ajalnya. Saat Fang Bai lewat, hanya sebagian bagian belakang Ferrari yang terlihat di atas air. Apa yang ditonton begitu banyak orang? Fang Bai biasanya tidak menyukai keramaian, tetapi karena rasa ingin tahu, dia tidak bisa menahan diri untuk menerobos kerumunan demi melihat-lihat. Setelah mendengarkan orang-orang di sekitarnya dan melirik Ferrari yang agak familiar beserta plat nomornya, Fang Bai tak kuasa menahan senyum kecut dan bergumam pada dirinya sendiri, mengemudi dalam keadaan mabuk memang benar-benar menyebabkan kecelakaan. Fang Bai sudah tahu bahwa Ferrari yang jatuh ke sungai itu milik wanita berbaju merah yang dilihatnya sebelumnya. Meskipun, ramuan jiwa misterius, yang telah mempengaruhi wanita berbaju merah itu telah dinetralisir olehnya, efeknya tidak bisa hilang begitu saja. Selain itu, mengingat banyaknya alkohol yang telah ia konsumsi, wajar jika ia agak linglung. Mengemudi di jalan yang ramai seperti itu dengan kondisi pikiran yang linglung, kemungkinan terjadinya kecelakaan tentu sangat tinggi. Anak muda, apakah kamu bisa berenang? Seorang wanita tua berambut putih tiba-tiba menepuk lengan Fang Bai dan bertanya dengan cemas. Ya, Fang Bai mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak hanya bisa berenang, tetapi dia juga berenang jauh lebih baik daripada hampir semua orang lain di dunia. Jika ia berkompetisi dalam olahraga renang, ia mungkin bisa memecahkan rekor dunia dan memenangkan kejuaraan dengan mudah. Lalu kamu bisa turun dan menyelamatkan mereka juga. Meskipun orang-orang di dalam mobil dan wanita tua itu adalah orang asing, dia merasa gugup dan khawatir saat berkata kepada Fang Bai, nyawa manusia adalah yang terpenting, semakin banyak orang yang turun, semakin besar harapan yang ada. Kita tidak bisa hanya menonton seseorang meninggal, kan? Anda benar, tetua, aku akan turun sekarang. Fang Bai mengangguk lagi, lalu melepas mantelnya dan melompat ke sungai. Bertemu dengan wanita berbaju merah untuk kedua kalinya dalam waktu sesingkat itu, menurut alam abadi, ini adalah takdir. Karena mereka sudah ditakdirkan, Fang Bai merasa tidak ada alasan untuk tidak menyelamatkannya. Sekalipun wanita tua itu tidak angkat bicara, dia tetap akan mengambil tindakan. Fang Bai terjun ke sungai dan berenang menuju sedan Ferrari merah yang hampir sepenuhnya terendam, lalu menceburkan diri ke dalam air dengan kepala terlebih dahulu. Apa yang dia lakukan sampai menyelam ke dalam air? Seorang pria yang mencoba menyelamatkan seseorang menatap tempat Fang Bai terjun, sambil mengerutkan kening. Mungkin dia mencoba mendobrak pintu mobil untuk menyelamatkan orang di dalamnya. Pria lain berkata dengan ragu-ragu. Kamu pasti bercanda. Pria yang berbicara sebelumnya berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan, saya sudah mengerahkan seluruh kekuatan saya dan tetap tidak bisa membuka pintu mobil. Sekarang setelah mobil terendam, tekanan air menjadi lebih besar. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Anak muda selalu berusaha pamer. Namun seorang pria lain berkomentar, dengan nada meremehkan dalam suaranya. Kami sudah melakukan yang terbaik, biarkan layanan darurat yang menanganinya. Pria terakhir itu menghela napas, wajahnya menunjukkan campuran penyesalan dan rasa iba, karena tahu bahwa pada saat layanan darurat tiba, orang di dalam mobil itu mungkin sudah meninggal. Tepat saat itu, dengan suara percikan air, Fang Bai muncul dari dalam air, bersama seorang wanita. Gaun merah wanita itu menempel erat di tubuhnya, rambut hitamnya terurai di air seperti tinta, matanya terpejam rapat, wajahnya yang sangat cantik pucat pasi seperti kertas. Saat Fang Bai menyelamatkan wanita itu dari mobil sport yang tenggelam, wanita itu sudah kehilangan kesadaran. Kerja bagus, nak. Melihat Fang Bai menyelamatkan orang tersebut, tepuk tangan dan sorak-sorai menggema dari tepi sungai. Fang Bai menopang tubuh wanita berbaju merah itu, berenang ke tepi sungai bersamanya, lalu membawanya ke darat dan membaringkannya di tanah.
Dalam sekejap, beberapa lusin orang yang berada di sekitar lokasi kejadian telah berkumpul. Oh tidak, wanita ini pingsan karena tenggelam, ini serius. Seorang pria botak melangkah ke depan kerumunan, pandangannya menyapu wajah cantik wanita berbaju merah itu, dan menawarkan diri, "Saya seorang dokter, saya akan melakukan resusitasi jantung dan pernapasan buatan padanya, mari kita lihat apakah kita bisa menyelamatkannya." Meskipun dalam keadaan tidak sadar dan berantakan, wanita berbaju merah itu tetap sangat cantik, memikat perhatian semua orang. Pria botak itu sama sekali bukan dokter, dia hanya tertarik oleh kecantikan wanita itu dan ingin memanfaatkan situasi tersebut. Dia dengan sok berkuasa berjongkok dan hendak menyentuh wanita berbaju merah itu. Enyah, tatapan Fang Bai sedikit dingin saat dia melontarkan teguran ringan kepada pria botak itu. Suara itu mencapai telinga pria botak itu seperti dentuman guntur yang tiba-tiba, membuatnya sangat terkejut sehingga ia terjatuh ke tanah, telinganya berdengung tanpa henti, dan tidak dapat pulih untuk beberapa waktu. Fang Bai mengalihkan pandangannya, memutar kepala wanita itu ke samping, dan menekan perutnya beberapa kali dengan lembut. Tubuh wanita itu tersentak dan dia memuntahkan beberapa tegukan air sungai, diikuti oleh batuk yang hebat. Saat ia terbatuk, sepotong liontin giok hijau terang terlepas dari dadanya dan bersinar dengan cahaya tembus pandang di bawah lampu jalan. Melihat liontin giok hijau terang itu, Fang Bai segera menepis niat untuk pergi. Dia membantu wanita berbaju merah itu duduk, dan setelah batuknya berhenti, dia bertanya, "Apakah Anda merasa lebih baik?" Wanita itu, yang nyaris kehilangan ketenangannya, menatap Fang Bai dengan tatapan kosong dan bergumam, "Apakah aku mati?" Fang Bai mengangguk, "Jika aku tidak menyelamatkanmu, kau mungkin sudah mati." Mata wanita itu berbinar, secercah kehidupan kembali, "Jadi maksudmu, aku belum mati?" Fang Bai menjawab, "Benar, kau masih hidup. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencubit dirimu sendiri untuk melihat apakah terasa sakit." Sesuai dengan ucapannya, wanita itu mencubit dirinya sendiri, dan meskipun ia meringis kesakitan, senyum tipis muncul di bibirnya saat ia berbicara pada dirinya sendiri, "Aku benar-benar belum mati. Aku tak bisa mati, masih banyak hal yang belum kuselesaikan." Bab 42, Xia Chenyu. Angin malam bertiup, dan wanita berbaju merah basah itu gemetar pelan. Saat dia tersenyum, ada kecantikan yang lemah di wajahnya yang pucat dan cantik, yang membuat semua pria yang hadir tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Mereka berharap bisa memeluk erat wanita yang seperti rubah betina ini dan menghangatkannya dengan panas tubuh mereka. Terima kasih telah menyelamatkan saya lagi." Wanita berbaju merah itu mengenali Fang Bai sebagai orang yang telah membantunya di Hotel Tiangong Grand. Dengan mata sipitnya yang menawan tertuju padanya, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Kamu seharusnya berterima kasih padaku." Fang Bai menatap mata wanita berbaju merah itu dan berkata tanpa ragu, "Jika bukan karena aku, bahkan jika kau tidak mati, kau akan menjalani nasib yang lebih buruk daripada kematian." Wanita berbaju merah itu sama sekali tidak membantah perkataan Fang Bai. Seandainya bukan karena Fang Bai, dia pasti sudah diseret ke Hotel Tiangong lebih awal, menderita penghinaan, kehilangan kesuciannya, dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Seandainya bukan karena Fang Bai, dia mungkin sudah tenggelam ke dasar sungai bersama Ferrari itu dan meninggal dunia sekarang juga. Fang Bai telah menyelamatkannya dari aib dan menyelamatkan nyawanya. Di dalam hatinya, ia dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam kepadanya. "Ya, nak, jika bukan karena pemuda ini yang terjun ke sungai untuk menyelamatkanmu, kau benar-benar akan berada dalam bahaya." Wanita tua yang sebelumnya mendesak Fang Bai untuk menyelamatkan wanita itu mengangkat ibu jarinya dan berkata kepada Fang Bai, "Anak muda, bagus sekali." Para pejalan kaki lainnya juga memuji Fang Bai atas perbuatan baiknya. "Kau adalah penyelamatku. Aku akan memberimu sejumlah uang untuk membalas kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku." Wanita berbaju merah itu berkata dengan serius. Fang Bai menggelengkan kepalanya, "Aku tidak menginginkan uangmu. Saya punya perusahaan. Jika Anda bersedia, Anda bisa bekerja di perusahaan saya akan memberi Anda posisi tinggi." Wanita berbaju merah itu berpikir sejenak, lalu berkata, Fang Bai masih menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak menginginkan wewenangmu." Wanita berbaju merah itu terkejut, bertanya-tanya apa yang diinginkan pria itu jika dia tidak menginginkan uang atau kekuasaan. Dia melihat tatapan Fang Bai sesekali melirik dadanya dan tiba-tiba merasa mengerti sesuatu. Dia merasa agak marah, apakah dia mengharapkan dirinya untuk menyerahkan diri kepadanya. Wanita berbaju merah itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap penampilan dan bentuk tubuhnya, karena ia tahu bahwa hanya sedikit pria yang bisa melihatnya tanpa terpengaruh. Sebelumnya di Hotel Tiangong Grand, Liu Yuanlong yang terkenal dari sektor real estate kota Zhongzhou bahkan sampai menggunakan obat bius untuk mendapatkan tubuhnya. Dan pemuda di depannya ini, yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun, berada pada usia yang penuh dengan sifat impulsif. Bukan tidak mungkin baginya untuk memanfaatkan situasi tersebut dan mengajukan tawaran tidak senonoh kepadanya.
Wanita berbaju merah itu agak marah, menatap Fang Bai dengan mata terbelalak. Namun, di mata Fang Bai, yang seterang bintang, ia hanya melihat kejernihan dan ketenangan, tanpa sedikit pun kesan cabul atau penistaan agama. Kamu salah paham. Tatapan Fang Bai beralih dari dada wanita itu, dan melihat wajahnya yang tidak senang, dia berkata sambil tersenyum masam, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya berpikir liontin giok yang Anda kenakan di leher Anda cukup unik, jadi saya meliriknya beberapa kali lagi. Liontin giok ini diwariskan ibuku kepadaku, dan memiliki makna khusus bagiku. Jadi, wanita berbaju merah itu awalnya mengira Fang Bai menginginkan liontin gioknya dan berkata dengan agak susah payah, jadi, maaf sekali, tapi saya tidak bisa memberikan liontin giok ini kepada Anda. Kau salah paham lagi, Fang Bai melanjutkan dengan senyum masam, aku juga tidak menginginkan liontin giokmu, aku hanya ingin melihatnya lebih dekat. Anda tidak akan menolak permintaan itu, bukan? Setelah ragu sejenak, wanita berbaju merah itu kemudian melepas liontin giok dari lehernya yang ramping dan cantik, lalu menyerahkannya kepada Fang Bai, karena banyak orang di sekitarnya, dia tidak khawatir Fang Bai tidak akan mengembalikan liontin gioknya. Fang Bai mengambil liontin giok itu, dengan lembut menyentuhnya, merasakan energi esensi yang samar di dalamnya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Di dunia kultivasi atau alam abadi, batu yang mengandung energi esensi disebut batu esensi. Bahan liontin giok wanita itu agak mirip dengan batu esensi, dan meskipun energi esensi yang terkandung sangat lemah, jika dia bisa menemukan lebih banyak yang serupa untuk digunakan dalam kultivasi, itu akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatannya. Fang Bai tahu bahwa liontin giok wanita itu diukir dari jenis giok tertentu, dan ingatan pemilik asli tubuh ini menunjukkan bahwa ada banyak jenis batu giok serupa di dunia ini. Jika giok-giok itu juga mengandung energi esensi, tentu akan menjadi sumber daya kultivasi yang sangat besar bagi Fang Bai. Terima kasih atas liontin gioknya. Selamat tinggal. Menekan kegembiraan di hatinya, Fang Bai mengembalikan liontin giok itu kepada wanita berbaju merah, pergi ke tepi sungai untuk mengenakan mantelnya, dan pergi dengan langkah besar. Melihatnya pergi setelah mengucapkan pernyataan yang aneh, wanita berbaju merah itu terkejut dan kemudian berteriak keras, "Hei, siapa namamu?" Sebagai seseorang yang percaya pada rasa terima kasih dan pembalasan, dia ingin mengetahui nama Fang Bai agar bisa menemukan kesempatan untuk membalas budi setelah Fang Bai menyelamatkan nyawanya. Fang Bai tidak menoleh ke belakang, hanya mengangkat lengan kanannya untuk melambaikan tangan, lalu terus berjalan pergi hingga menghilang dari pandangan. Sungguh pria yang aneh. Tapi apakah kamu berpikir bahwa dengan pergi begitu saja, aku tidak akan bisa menemukanmu? Aku, Xia Chenyu, tidak suka berhutang budi pada orang lain. Kau telah menyelamatkanku 2 kali, aku akan membalas budi ini cepat atau lambat. Melihat Fang Bai menghilang di kejauhan, wanita berbaju merah bernama Xia Chenyu berdiri, menopang tubuhnya yang lemah, lalu melambaikan tangan kepada seorang pria berkacamata di dekatnya, sambil tersenyum berkata, "Permisi, Pak, bolehkah saya meminjam telepon Anda sebentar?" Pria berkacamata itu memegang telepon seluler, dan telah merekam seluruh proses Xia Chenyu jatuh ke air dan penyelamatan oleh Fang Bai dengan maksud untuk mengunggahnya secara online guna menarik perhatian. Melihat Xia Chenyu yang memesona tiba-tiba berbicara kepadanya, wajah pria berkacamata itu memerah karena kegembiraan, dan dia segera menyerahkan teleponnya. "Terima kasih." Xia Chenyu tersenyum tipis, mengambil telepon, menekan nomor yang dikenalnya, tetapi alih-alih mengembalikan telepon kepada pria berkacamata itu, dia berkata dengan manis, "Tuan, bolehkah saya melihat video yang baru saja Anda rekam?" Pada saat ini, suasana hatinya tampak jauh lebih baik daripada saat pertama kali ditarik keluar oleh Fang Bai, dengan gaun basahnya yang menempel di tubuhnya, memperlihatkan semua lekuk tubuhnya. Senyumnya menawan, memancarkan daya tarik, membuat pria berkacamata itu hampir mimisan, benar-benar terpukau, bagaimana mungkin dia menolak. Xia Chenyu tersenyum lagi dan mengaktifkan fungsi kamera di ponselnya, menemukan video yang direkam oleh pria itu, dan menontonnya dengan saksama. 10 menit kemudian, polisi dan ambulans tiba di lokasi kejadian satu persatu. Pada saat yang sama, 2 wanita muda yang mengenakan setelan kerja berwarna biru tua juga datang dengan mobil. Kedua wanita yang mengenakan pakaian kantoran itu seusia dengan Xia Chenyu dan, meskipun penampilan dan tingkah laku mereka tidak dapat dibandingkan dengan Xia Chenyu, yang satu berambut sebahu dan memiliki kecantikan yang manis dan lembut, dan yang lainnya dengan rambut yang disanggul elegan, memancarkan keanggunan dan kecerdasan, keduanya adalah wanita cantik yang langka. Xia Chenyu adalah ketua sebuah perusahaan kosmetik di kota Zhongzhou, dan kedua wanita cantik berpakaian ala pekerja kantoran itu adalah bawahannya. Wanita dengan rambut sebahu itu bernama Zhao Xiaomeng, asisten pribadi Xia Chenyu. Wanita yang rambutnya disanggul itu bernama Wu Xiuyun, manajer departemen penjualan di perusahaan Xia Chenyu. "Ketua Xia, apa yang terjadi pada Anda?" Setelah menerima telepon dari Xia Chenyu, Zhao Xiaomeng dan Wu Xiuyun bergegas ke tempat kejadian, dan melihat Xia Chenyu dalam keadaan berantakan dan basah kuyup, keduanya terkejut.
Bab 43, Siapa yang mengkhianati saya? Aku mengalami beberapa masalah serius malam ini, akan kuceritakan lebih lanjut nanti. Xiaomeng, Xiuyun, aku baru saja mengirim video ke ponsel kalian. Pastikan untuk menyimpannya dengan aman, jangan dihapus dengan alasan apapun, saya ingin melihatnya besok di perusahaan. Setelah dengan hati-hati memberi instruksi kepada Zhao Xiaomeng dan Wu Xiuyun, Xia Chenyu mengembalikan telepon itu kepada pria berkacamata tersebut. Setelah kedua wanita itu mengangguk, Zhao Xiaomeng berkata dengan tergesa-gesa, "Presiden Xia, kesehatan Anda adalah prioritas utama, saya akan segera menemani Anda ke rumah sakit." Xia Chenyu pingsan setelah jatuh ke dalam air dan, meskipun ia dibangunkan oleh Fang Bai, ia masih merasa agak tidak enak badan dan khawatir akan kemungkinan komplikasi. Oleh karena itu, dia dan Zhao Xiaomeng naik ambulans ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis, sementara Wu Xiuyun tinggal di belakang untuk menangani akibatnya. Sore berikutnya, begitu Fang Bai memasuki kelas 16 kelas 2, dia menyadari bahwa teman-teman sekelasnya menatapnya dengan tatapan aneh, seolah-olah mereka tiba-tiba menjadi orang asing baginya. Fang Bai berhenti melangkah dan menyentuh wajahnya, bertanya-tanya apa yang sedang mereka lihat. Apakah tiba-tiba tumbuh bunga di wajahku? Fang Bai, kemarilah dan lihatlah. Su Linglong berdiri dan memberi isyarat kepada Fang Bai sambil tersenyum. Ketika Fang Bai mendekat, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Di seluruh forum online dan tiba utama di Zhongzhou, ada postingan yang mencarimu, apakah kamu sudah melihatnya?" Pemberitahuan pencarian apa? Fang Bai benar-benar bingung. "Kamu akan tahu begitu kamu melihatnya." Su Linglong mengarahkan ponselnya ke depan Fang Bai. Fang Bai menjulurkan lehernya menatap layar ponsel, matanya membelalak kaget saat ia terpaku pada gambar yang ditampilkan di layar tersebut. Dalam foto itu tampak seorang pria muda berusia 20-an, dengan kulit cerah dan penampilan tampan yang sangat menawan. Pemuda itu hanya mengenakan celana dalam, dengan perawakan ramping dan otot yang rata, yang dapat digambarkan sebagai sempurna. Pria ini tampak familiar. Fang Bai menunjuk ke arah pemuda tampan dan bertubuh sempurna di foto itu. Su Linglong terkekeh dan berkata, "Dasar bodoh, itu kamu." "Aku." Fang Bai terkejut, mengambil ponsel dari Su Linglong untuk melihat lebih dekat, lalu berkata, "Memang benar, itu aku. Aku tidak menyadari bahwa aku begitu tampan dan memiliki tubuh yang begitu menakjubkan." Su Linglong menahan senyumnya, "Fotomu telah tersebar di seluruh forum online dan tiba utama di Zhongzhou, dan sekarang hampir setiap warga kota Zhongzhou tahu tentang perbuatanmu yang berani menyelamatkan orang yang tenggelam." Fang Bai menghela napas, ekspresinya bercampur antara kesedihan dan kemarahan. Orang lain dibayar untuk melakukan pemotretan, tetapi tubuhku yang muda dan cantik dilihat secara gratis oleh jutaan orang di kota Zhongzhou. Sungguh sebuah kehilangan, Su Linglong berkata sambil tertawa, "Fokusnya bukan pada fotomu, melainkan pada kata-kata di bawahnya." Memang, di bawah foto tersebut terdapat beberapa baris teks, yang secara garis besar menyatakan bahwa seorang nona Xia terjatuh ke air sehari sebelumnya dan diselamatkan oleh pemuda dalam foto tersebut. Sang penyelamat telah pergi dengan tenang setelah itu, dan untuk menemukan pahlawannya, Ibu Xia secara khusus mengeluarkan pengumuman ini dengan menjanjikan hadiah sebesar 30.000 uang tunai kepada siapapun yang dapat memberikan informasi tentang penyelamat tersebut, bersama dengan Nyonya Xia. Nomor telepon Xia ada di bagian akhir. Tidak diragukan lagi, bagian yang paling menarik dari pernyataan itu adalah uang tunai sebesar 30.000. Setelah melihat pengumuman ini, beberapa teman sekelas dan teman Fang Bai segera menelepon Ibu Fang Bai. Xia menyimpan nomor teleponnya, berharap bisa mengklaim hadiah uang tunai, hanya untuk mengetahui bahwa seseorang telah mendahuluinya. Entah siapa yang cukup cepat memberikan detail Anda kepada nona itu. Xia yang pertama, seorang teman sekelas dengan wajah penuh jerawat mengeluh. "Saya tadinya berencana menggunakan 10.000 yuan itu untuk membeli ponsel pintar dan laptop, tapi sekarang itu tidak akan terjadi." Seorang gadis cantik dengan beberapa bintik kecil di hidungnya berkata dengan kecewa. "Siapa sebenarnya yang mengkhianati saya?" Fang Bai menatap teman-teman sekelasnya dengan tatapan panik sambil bertanya. Dia mencurigai petunjuk yang diberikan kepada nona itu. Xia kemungkinan besar berasal dari seseorang di kelas. Setelah menyelamatkan seseorang tadi malam, dia berharap bisa pergi dengan tenang dan tetap anonim. Tanpa diduga, pagi ini, wanita yang ia selamatkan telah mengeluarkan pemberitahuan pencarian dan bahkan memposting foto telanjangnya di media online. Lalu pasti ada bajingan yang memberikan informasinya kepada wanita itu. Sekarang, akan sulit untuk tidak menjadi terkenal. Di masa depan, saat berjalan-jalan di kampus sekolah tinggi kedokteran Zhongzhou, mungkin banyak guru dan mahasiswa akan mengenalinya lalu berbisik dan bergosip tentangnya, kan? "Teman sekelas, meskipun kau mengkhianatiku, setidaknya kau harus berbagi 10.000 yuan itu denganku, kan? Bahkan mengundangku makan pun sudah cukup baik. Jika tidak, itu akan sangat kurang integritas." Fang Bai berkata dengan nada marah. Sepulang sekolah siang hari,
Fang Bai mengendarai sepedanya keluar dari gerbang Fakultas Kedokteran dan melihat Zhou Dabai menunggunya di luar. Fang Bai, jangan pulang untuk makan siang, aku yang traktir kamu. Anda bisa memilih tempatnya dan memesan hidangan serta minuman apapun yang Anda inginkan. Zhou Dabai berkata sambil menyeringai ketika mereka bertemu. Itu kamu, pasti itu kamu. Fang Bai memperhatikan Zhou Dabai tidak bisa menatap matanya dan tampak merasa bersalah, yang langsung membuatnya mengerti semuanya. Pasti kau, tikus kecil, yang mengkhianatiku. Fang Bai menatap Zhou Dabai dengan tajam dan berkata sambil menggertakkan giginya, kau melihat pengumuman pencarian itu dan menghubungi Nona. Sia langsung saja menjual informasi saya kepadanya, dan kemudian mendapatkan imbalan sebesar 30.000 yuan darinya. Apakah saya benar? Zhou Dabai tertawa gugup, bagaimana kau tahu? Fang Bai berkata dengan kesal, jika bukan kamu yang melakukannya, mengapa kamu bersikap begitu merasa bersalah? Dan maukah Anda bermurah hati mengundang saya makan? Sejujurnya, bahkan jika aku tetap diam, apakah teman-teman sekelas kita bisa menahan diri? Zhou Dabai tertawa terbahak-bahak dan berkata, hehe, yang saya lakukan adalah memastikan air mengalir ke ladang kami sendiri. Kita bisa menghasilkan uang, ayo, kita makan dulu, baru kita bagi sisa uangnya setelah itu. Anda, saat Fang Bai hendak tertawa dan memarahinya, teleponnya tiba-tiba berdering, menampilkan nomor yang tidak dikenal. Apakah ini Fang Bai? Fang Bai menekan tombol jawab, dan suara seorang wanita muda terdengar dari ujung telepon, menggoda dan agak malas. Fang Bai langsung mengenali pemilik suara itu. Wanita berbaju merah yang dia selamatkan tadi malam itulah yang juga mengeluarkan surat perintah penggeledahan, Nyonya. Sia, dia memang gigih. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia telah melakukan tindakan yang begitu besar untuk menemukannya. Namun, ternyata metodenya sederhana dan efektif. Dalam waktu sesingkat itu, nomor teleponnya telah jatuh ke tangan wanita itu, dan dia yakin wanita itu pasti juga mengetahui nama dan alamatnya. Mengingat hal ini, Fang Bai tak kuasa menahan diri untuk kembali menatap tajam Zhou Dabai. Orang ini telah mengkhianatinya hanya demi 10.000 yuan, yang merupakan definisi sebenarnya dari mengkhianati teman demi kejayaan. Fang Bai menyelamatkan seseorang karena niat baik, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jika tidak, dia yakin bisa mendapatkan hadiah besar dari wanita berbaju merah tadi malam. Dengan bisa mengendarai Ferrari, wanita berbaju merah itu pasti sangat kaya. Bab 44, bukankah kita saudara yang baik? Saya Fang Bai. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Fang Bai berpura-pura tidak tahu dengan pemahaman yang jelas. Namaku Xia Chenyu, wanita yang kau selamatkan dari gerbang hantu tadi malam. Itu aku. Oh, Nona Xia, apakah Anda membutuhkan sesuatu dari saya? Tentu saja, saya punya sesuatu. Aku ingin membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Itu hanya usaha kecil, tidak perlu disebutkan. Ibuku dulu selalu mengatakan kepadaku bahwa kita harus bersyukur dan membalas kebaikan. Upaya kecilmu telah menyelamatkan hidupku, jadi aku harus membalas budi ini apapun yang terjadi. Sungguh, itu tidak perlu. Kamu tidak menginginkan uang, juga tidak menginginkan pekerjaan, jadi bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Itu seharusnya bisa diterima, kan? Itu, nanti kita bicarakan, saat ini saya sedang makan bersama seorang teman. Fang Bai tanpa sengaja mengucapkan kebohongan begitu saja. Fang Bai, kau berbohong. Serangkaian tawa cekikikan terdengar dari ujung telepon, membuat Fang Bai bingung seperti seorang biksu yang kehabisan akal. Apakah kamu melihat mobil sport Maserati merah kurang dari 20 meter di depanmu? Aku berdiri tepat di sampingnya, mengawasimu. Kata suara yang memikat itu sambil tertawa. Fang Bai terkejut, mengangkat kepalanya, dan melihat ke depan, dan memang melihat sebuah mobil sport Maserati merah terparkir tidak jauh di sepanjang jalan. Mobil itu, yang bernilai lebih dari 1 juta, adalah mobil sport mewah yang menggabungkan keanggunan dengan karakter liar dan tak terkendali, sehingga menarik perhatian banyak orang yang lewat. Namun, yang lebih memikat lagi adalah wanita yang berdiri di samping mobil sport itu. Ada banyak tipe wanita di dunia ini, masing-masing memberikan perasaan yang berbeda kepada pria. Sebagian wanita tampak pemalu dan lembut, membangkitkan keinginan pria untuk menyayangi dan melindungi mereka, sebagian lainnya tajam dan tidak menyenangkan, menyebabkan pria merasa jijik, sebagian lagi sedingin gunung es, membuat pria menjaga jarak, sebagian lagi sehangat api, mendorong pria untuk mendekat. Dan wanita yang berdiri di samping mobil sport itu sedemikian rupa sehingga setiap pria yang melihatnya untuk pertama kalinya akan terpikat olehnya. Di masa jayanya, dengan tubuh yang memukau dan memiliki segudang pesona, dia seganas seekor rubah. Wanita itu berdiri di sana, tak bergerak, namun seluruh keberadaannya memancarkan daya tarik yang sangat menggoda. Saat angin bertiup, rambut panjang wanita itu mengacak-acaknya, memperlihatkan leher ramping dan pucat seperti angsa serta sepasang tulang selangka yang seksi dan halus. Dia adalah kecantikan perkotaan yang sangat memukau.
Makhluk mempesona yang bisa mengalahkan sebagian besar wanita di dunia. Mengenakan gaun merah dan memancarkan pesona, Xia Chenyu muncul dan seketika menjadi pemandangan paling memukau di seluruh jalan, menarik perhatian pejalan kaki yang tak terhitung jumlahnya yang tak sanggup mengalihkan pandangan. Meskipun Fang Bai, di kehidupan sebelumnya, telah melihat banyak wanita cantik dan memiliki banyak teman abadi, ketika dia melihat Xia Chenyu tersenyum padanya, dia tetap mengalami momen terpesona. Tadi malam, ketika Xia Chenyu diselamatkan dari sungai oleh Fang Bai, dia tampak pucat dan berantakan. Meskipun dia cantik, kecantikannya terkesan menyedihkan. Namun kini, setelah melihat Xia Chenyu, Fang Bai langsung teringat pada roh rubah dalam sejarah Huaxia yang membawa malapetaka bagi Raja Zhou dari Kerajaan Shang. Xia Chenyu sangat mempesona, terutama matanya yang berbinar-binar lembut. Sekilas pandang saja pada seseorang bisa mengguncang jiwanya dan membuatnya sulit mengendalikan diri. Fang Bai, setelah merebut tubuh Kaisar Abadi dan terlahir kembali dengan ingatan dua kehidupan, memiliki tekad yang teguh yang sulit ditandingi oleh siapapun. Bahkan detak jantungnya pun tak bisa menahan diri untuk tidak meningkat setelah melihat Xia Chenyu. Lalu, siapa yang bisa menolaknya? Untuk bisa melihatnya lagi, bukan hanya satu orang yang lewat menabrak tiang listrik, bukan hanya satu mobil menabrak bagian belakang mobil lain, tetapi seorang pemuda yang menggendong kekasih kecilnya di atas sepeda motor terjun langsung ke hamparan bunga di pinggir jalan, yang membuat kekasih kecilnya bangkit dan mengumpat sambil melompat-lompat. Fang Bai menghela napas dalam hati, kini mengerti mengapa seseorang di Hotel Tiangong Grand tadi malam akan menggunakan cara-cara keji seperti membiusnya, ingin memanfaatkan tubuh Xia Chenyu. Wanita ini membuat orang terlalu mudah melakukan kejahatan. Melihat Fang Bai, Xia Chenyu melambaikan tangan dengan riang kepadanya, lalu berkata melalui mikrofon teleponnya, "Aku hanya ingin mentraktirmu makan, untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Bukan berarti aku akan memakanmu, kenapa kau menghindariku? Menurutku itu tidak perlu, menurut saya ini sangat diperlukan." Xia Chenyu berkata dengan tegas, "Aku tidak suka berhutang budi pada orang lain, terutama untuk hal sebesar menyelamatkan nyawa." Fang Bai, berhentilah mencari alasan untuk menolak, atau aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Baiklah, beri aku alamatnya, dan aku akan segera sampai di sana. Fang Bai tersenyum kecut. Bagaimana mungkin dia menolak undangan makan malam dari wanita yang begitu cantik tanpa disambar petir dari langit? Cari tempat parkir untuk sepedamu, lalu gunakan mobilku, perintah Xia Chenyu dengan nada tegas. Fang Bai menutup telepon, menepuk bahu Zhou Dabai, dan berkata, "Silakan duluan. Saya ada urusan yang harus diselesaikan dan tidak akan pulang." Zhou Dabai, seperti semua pria di sekitarnya, menatap Xia Chenyu. Barulah ketika Fang Bai berbicara kepadanya, ia dengan enggan mengalihkan pandangannya, menelan air liur yang hampir keluar dari mulutnya, dan berkata, "Ada apa? Kamu beneran gak mau makan bareng aku? Ada orang lain yang mengundang saya makan. Sial, kamu tidak mau pergi kalau aku yang minta, tapi orang lain mau dan kamu malah pergi. Wajah siapa yang lebih berharga daripada wajahku?" "Dia," Fang Bai menunjuk Xia Chenyu, "wanita yang kuselamatkan tadi malam. Sekarang dia ingin membalas budi dan bersikeras mentraktirku makan." "Benarkah?" Mata Zhou Dabai hampir melotot, dan setelah menerima jawaban setuju dari Fang Bai, dia meraih lengan Fang Bai, sambil berkata dengan bersemangat, "Fang Bai, kita saudara baik, kan?" "Benar, kalau begitu, bisakah kamu membantuku? Katakanlah, ajak aku makan bersamamu." Dia ingin aku menggunakan mobilnya, dan sepertinya mobilnya hanya punya 2 tempat duduk. "Di mana dia berencana merawatmu? Sebutkan alamatnya, saya bisa pergi dengan sepeda." Dia tidak mengatakannya. "Silakan bertanya, apakah menurutmu itu pantas?" Zhou Dabai berpikir sejenak, lalu menghela napas, "Ini tidak pantas. Tapi, kau akan makan malam dengan wanita cantik dan meninggalkanku di sini, bukankah itu berarti kau memprioritaskan nafsu daripada persahabatan? Bukankah itu sangat tidak bersaudara?" Mengabaikannya, Fang Bai menunjuk sepedanya, "Carilah tempat untuk menyimpan sepedaku dengan aman. Aku tidak akan mempermasalahkan kau mengkhianatiku. Simpan saja 10.000 yuan itu untuk dirimu sendiri." "Fang Bai, jika wanita itu menawarkan dirinya sebagai imbalan, kau harus tetap teguh. Jangan lupa, kita sudah berjanji untuk kehilangan keperawanan kita bersama." Fang Bai menjawab dengan kesal, "Kau masih perawan. Jangan kira aku tidak tahu tentang hubungan baikmu dengan Feng Ye dari kelasmu. Jika keperawananmu masih utuh, aku akan memakan ponselku." Bab 45, Terima kasih karena kamu bersedia menjadi temanku. Feng Ye adalah teman sekelas Zhou Dabai, dengan penampilan yang lembut dan tubuh mungil, tingginya lebih pendek satu kepala, bahkan lebih pendek lagi, dibandingkan Zhou Dabai. Fang Bai benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang pria dan wanita dengan perbedaan tinggi badan yang begitu besar bisa saling memahami. Namun, Feng Ye adalah gadis baik hati dengan reputasi baik di sekolah kedokteran, jadi hubungannya dengan Zhou Dabai bukanlah hal yang buruk.
Hubungan saya dan Feng Ye murni platonis, bantah Zhou Dabai. Tidak ada yang mempercayaimu. Setelah Fang Bai mengatakan itu, dia berjalan dengan langkah besar menuju Xia Chenyu, di bawah tatapan penuh kebencian Zhou Dabai. Saat Xia Chenyu melihat Fang Bai mendekat, senyumnya perlahan menyebar dari sudut mulutnya ke seluruh wajah cantiknya, mekar seperti bunga, berseri-seri dan mempesona. Fang Bai, halo, nama saya Xia Chenyu. Xia seperti musim panas, Chenyu seperti kecantikan yang menenggelamkan ikan. Xia Chenyu melangkah maju beberapa langkah dan mengulurkan tangan kanannya untuk memberi salam. Fang Bai tersenyum dan menjabat tangan Xia Chenyu, pandangannya tertuju pada wajahnya, lalu berseru, Xia Chenyu. Nama yang bagus, dan kamu memang pantas menyandang nama itu. Tangan kecil yang dipegangnya terasa hangat dan lembut, halus dan tanpa tulang, seolah-olah itu adalah sepotong giok yang sangat indah, tak tertahankan untuk dilepaskan. Kau berbeda dari pria lain, kata Xia Chenyu setelah Fang Bai melepaskan tangannya, menatapnya dengan penuh minat. Bagaimana bisa, sebagian besar pria yang bertemu denganku tampak gugup dan memerah, atau mereka menyeringai penuh keserakahan, meneteskan air liur, atau mereka berpura-pura menjadi pria terhormat di permukaan padahal sebenarnya penuh dengan pencurian dan perbuatan bejat. Sambil menatap mata Fang Bai, Xia Chenyu melanjutkan, tetapi ketika kau melihatku, kau tidak gugup atau serakah, dan kau tidak berpura-pura. Anda cukup menghargai dan mengagumi keindahan apa adanya. Fang Bai berkata sambil tersenyum, konon, kita bisa mengenal wajah seseorang, tetapi tidak bisa mengenal hatinya. Mungkin aku hanya pandai menyembunyikannya. Mata adalah jendela jiwa, seberapapun baiknya seseorang bersembunyi, matanya dapat mengungkapkan segalanya. Matamu sangat jernih, seperti mata bayi yang baru lahir, dan ketika kau memandang orang, tatapanmu jujur, menunjukkan bahwa kau jujur dan murah hati, katanya, menatap mata Fang Bai dengan serius. Jika kau orang jahat, aku akan mencungkil mataku sendiri. Fang Bai berkata sambil menyeringai masam, seorang wanita secantik dirimu, jika dia mencungkil matanya sendiri karena aku, bahkan surga pun tidak akan memaafkanku. Sepertinya aku hanya bisa menjadi orang baik. Jika bukan karenamu, tadi malam tubuhku pasti sudah dinodai oleh binatang buas, jika bukan karenamu, aku mungkin sudah tenggelam. Ini adalah bantuan yang sangat besar, jadi meskipun kamu benar-benar orang jahat, aku tetap akan menerimamu. Siapapun yang memiliki rasa keadilan seharusnya melakukan hal yang sama. Tapi kaulah yang menyelamatkanku 2 kali, jadi aku harus berterima kasih padamu dengan sepatutnya. Xia Chenyu membuka pintu mobil dan berkata kepada Fang Bai, masuk, mari kita pergi ke Four Seasons Spring untuk makan dulu. 4 musim semi, bukankah itu agak berlebihan? Setelah mengencangkan sabuk pengaman di mobil sport, Fang Bai teringat bahwa Four Seasons Spring adalah salah satu hotel termewah di kota Zhongzhou, di mana harga makanan termurah adalah 8.888 yuan. Oleh karena itu, para pelanggan yang bersantap di Four Seasons Spring adalah orang kaya atau bangsawan, dan banyak orang menganggap bahwa makan di sana adalah suatu acara yang sangat bergengsi. Jika aku tidak mengeluarkan sedikit uang, bukankah aku akan mengabaikan penyelamatku? Kata Xia Chenyu sambil tersenyum main-main, lalu menyalakan mobil spotnya, dengan deru mesin yang dahsyat, kendaraan itu melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Xia Chenyu mengemudi dengan liar, dan mobil sport merah di bawah kendalinya seperti binatang buas yang dilepaskan dari kandangnya, meraung dan melaju kencang. Saat pertama kali seseorang duduk di dalam mobil sport Xia Chenyu, kemungkinan besar 9 dari 10 orang akan pucat pasi karena ketakutan. Namun Fang Bai sama sekali tidak takut, sebaliknya, matanya membelalak saat ia memperhatikan lalu lintas yang bergulir di kedua sisi jalan, wajahnya penuh kegembiraan. Apakah Anda pernah naik mobil sport sebelumnya? Xia Chenyu melirik Fang Bai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Fang Bai menggelengkan kepalanya, ini pertama kalinya bagiku. Lalu mengapa kamu tidak takut? Mengapa aku harus takut? Saya mengemudi dengan sangat cepat. Bagaimana jika terjadi kecelakaan? Jika Anda berani mengemudi secepat ini, itu membuktikan Anda sangat percaya diri dengan kemampuan mengemudi Anda. Jika tidak, itu hanyalah keinginan bunuh diri belaka. Saya yakin bahwa orang normal manapun tidak akan bercanda tentang hidup mereka semudah itu. Sebenarnya, terkadang aku merasa mungkin lebih baik mati daripada hidup. Nada suara Xia Chenyu tiba-tiba menjadi muram. Dia mencengkeram kemudi dengan erat, matanya tertuju ke depan, dan kesedihan serta kebencian yang dalam dan tak kunjung padam terpancar dari kedalaman matanya. Fang Bai berkata sambil tersenyum, kamu masih muda, seharusnya kamu tidak berpikir seperti itu. Xia Chenyu menghela napas pelan, jika seseorang memikul terlalu banyak beban, mereka akan menjalani hidup yang sangat melelahkan. Sebaliknya, kematian bisa menjadi kelegaan, akhir dari semua masalah. Saat dia berbicara, nadanya menjadi sangat tegas, tapi aku berjanji pada ibuku bahwa aku akan hidup dengan baik. Setidaknya sampai aku bisa melepaskan beban yang kupikul, aku akan melakukan segala yang kumampu untuk terus hidup.
Fang Bai terdiam, ia merasa bahwa Xia Chenyu menyimpan banyak kisah yang belum terungkap di dalam hatinya. Tentu saja, itu adalah privasi Xia Chenyu. Jika dia ingin berbagi, dia tidak keberatan menjadi pendengar. Jika dia tidak mau, dia tidak akan bertanya. Apakah Anda berpikir dalam hati, wanita ini berbicara dengan sangat tidak menentu, dia pasti agak neurotik. Xia Chenyu mengangkat tangannya untuk menyeka air mata yang muncul di sudut matanya, dan tiba-tiba dia tertawa kecil, kembali ke sikapnya yang memesona dan menawan seperti sebelumnya. Tidak, Fang Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, yang kupikirkan sekarang adalah, wanita ini tampak sangat bahagia dan riang di permukaan, tetapi hatinya pasti dipenuhi kesedihan dan penderitaan. Dia adalah seorang wanita dengan sebuah kisah. Xia Chenyu terkejut, lalu ia menepikan mobilnya ke pinggir jalan, menoleh, dan menatap Fang Bai tanpa berkedip untuk waktu yang lama sebelum berkata, apakah kau manusia atau hantu? Tanpa menunggu Fang Bai berbicara, dia melanjutkan, kau adalah manusia. Seorang manusia yang sangat cerdas. Jika tidak, kau tidak akan bisa melihat menembus penyamaran dan topengku untuk meraih isi hatiku. Anda pernah berkata bahwa mata adalah jendela jiwa. Fang Bai menatap mata Xia Chenyu yang mempesona dan berkata sambil tersenyum, kau menyembunyikannya dengan baik, tetapi matamu telah mengkhianati hatimu. Xia Chenyu mengamati Fang Bai dalam diam untuk beberapa saat, lalu berkata, tahukah kau, Fang Bai, sejak aku mulai memahami dunia, intuisiku selalu sangat tajam. Sejak pertama kali aku melihatmu tadi malam, aku merasa kau adalah orang baik. Seseorang yang dapat dipercaya dan tulus. Sejujurnya, dari luar aku mungkin terlihat sukses, tapi aku tidak punya satupun teman sejati yang bisa aku percayai. Jadi, dengan ekspresi tulus, Xia Chenyu berkata, Fang Bai, bisakah kita berteman? Fang Bai berkata dengan serius, bukankah kita sudah berteman? Terima kasih. Mata Xia Chenyu berkaca-kaca saat dia berkata dengan penuh rasa terima kasih karena kau bersedia menjadi temanku. Ikuti kelanjutan ceritanya, di episode yang akan datang.